Shalom para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada. Selamat datang kembali di acara yang selalu membawa pencerahan bagi iman kita, yaitu acara Cahaya Kasih. Saya Esther Saraswati senang sekali bisa menyapa para pemirsa Temanggung TV. Malam ini kita akan membahas sebuah topik yang seringkali membuat bingung, bahkan sedikit cemas. Karena melibatkan dua hal yang sangat dekat dengan hidup kita, uang dan persahabatan. Kita akan membahas tentang membangun persahabatan dengan mempergunakan mamon yang terambil dari Lukas 16 ayat 9. Para pemirsa Temanggung TV bisa mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Dan untuk menggali pengajaran radikal dari Tuhan Yesus ini, kita sudah kedatangan seorang hamba Tuhan yang pemikirannya selalu tajam, yaitu Bapak Pendeta Setiowahono MSI. Iya. Selamat datang kembali Bapak Pendeta di studio kami. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, diberkati Tuhan. Baik, sehat, diberkati Tuhan. Kiranya ini juga menjadi kabar bagi para pemirsa Temanggung TV. Baik, sehat dan diberkati Tuhan. Beliau adalah pendeta di GKJ Bukit Sion, Kecamatan Kranggan. Iya. Betul ya Bapak betul, Pendeta? Betul. Sudah berapa tahun Pak Pendeta melayani di GKJ Bukit Sion? Ya, 3 tahun mungkin. 3 tahun di GKJ ya. Bukit Sion. Jadi rupanya masih baru begitu ya, 3 tahun masih dulu baru. Di daerah yang lain. Oh, dulu di daerah yang lain ya. Baik para pemirsa, sebelum acara ini kita mulai, mari kita awali di dalam doa agar kita dapat memahami firman Tuhan yang akan kita perbincangkan. Saya akan memimpin di dalam doa, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk saat ini kami boleh hadir di tengah-tengah para pemirsa Temanggung TV untuk memperbincangkan tentang firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiowahono boleh tertanam di dalam hati setiap para pemirsa Temanggung TV dan kami boleh menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kami hati yang memahami sehingga kami sungguh mengerti akan firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Baik para pemirsa Temanggung TV, dari bacaan Lukas 16 ayatnya yang ke-9 ini mungkin ada banyak pemirsa Temanggung TV yang bingung apa itu mamon begitu, atau Bapak Pendeta akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Silakan. Baik, saya akan membacakan Injil Lukas pasal 16 ayat 9 yang demikian. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sungguh itu sangat menarik, tetapi juga menjadi pertanyaan. Tentu saja para apa toh itu yang namanya mamon, untuk mempergunakan mamon itu, mamon yang tidak jujur untuk mencari sahabat begitu ya. Ya, silakan. Mamon itu istilah lain daripada harta gitu ya. Harta. Nah, dikatakan di sini nggak hanya harta, nggak hanya mamon saja, tapi ada kelanjutannya. Mamon yang tidak jujur. Nah, ini yang kadang membingungkan Bu Esther ya. Apa sih maksudnya mamon yang tidak jujur begitu ya? Apakah harta itu memang nggak jujur gitu? Nggak sesuai atau bagaimana ya? Maksudnya bahwa mamon yang tidak jujur itu, harta atau mamon itu tidak bisa menjadi andalan untuk selamanya, selama-lamanya. Ya. Menjadi andalan utama. Karena ada waktunya di mana harta itu tidak bisa menjadi andalan, tidak bisa diandalkan begitu. Ya. Kapan itu kira-kira? Kapan ya? Kira-kira. Nah, saat di mana Tuhan memanggil kita. Kita punya harta seberapapun, kalau Tuhan memang mengendaki, Setiowahono pulang. Apakah kita akan mengatakan sama Tuhan, ini Tuhan tak kasih uang tahun depan aja ya? Nggak mungkin kan. Kalau memang Tuhan mengendaki, kita harus pulang hari itu, ya
kita harus pulang. Dan Mamon nggak bisa menyelamatkan kita. Tapi Mamon itu bisa menolong kita, bisa diandalkan dalam waktu-waktu tertentu, tapi tidak selamanya. Saat kita sakit, butuh uang untuk berobat. Kita makan, kita butuh uang untuk membeli makanan gitu, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mamon atau harta itu bermanfaat, bisa diandalkan dalam waktu-waktu tertentu, tetapi bukan yang utama dan tidak selamanya begitu. Jadi kuncinya itu pada cara penggunaannya ya Pak Pendeta. Iya. Cara penggunaan dari harta itu bukan sebuah manipulasi ataupun menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik begitu, atau bagaimana untuk tujuan-tujuan yang kekal tadi di akhir begitu. Bagaimana kisah bendahara yang tidak jujur itu contohnya menjadi contoh yang cerdik bagi kita, padahal ia jelas tidak jujur tadi. Iya, karena harta di dalam kehidupan ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Bahkan orang bisa melakukan apapun demi mendapatkan harta atau mempertahankan harta. Ya, sehingga oleh harta itu seseorang bisa terjatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan kemudian mengingatkan kepada kita semua dengan mengatakan bahwa ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Ya. Mempergunakan bukan dengan mamonnya ya, bukan bersahabat dengan mamon, tapi mempergunakan mamon yang tidak jujur tadi, yang tidak bisa menjadi penolong andalan selamanya gitu ya. Supaya jika mamon yang tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, dalam kehidupan ini orang menjadikan harta segala-galanya kadang-kadang. Nah, oleh sebab itu ya bukan demikian gitu ya. Iya. Jadi bagaimana cara mempergunakan tadi kata kuncinya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi dalam sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana para pemirsa Temanggung TV, tetap saksikan Cahaya Kasih. Kita kembali di acara Cahaya Kasih, masih bersama dengan Bapak Pendeta Setio Wahono dengan tema yang sangat menarik tentu saja dan sedikit menggelisahkan karena juga ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Pendeta tadi sudah menjelaskan mamon itu adalah uang, mamon itu adalah harta. Dan kata kuncinya yang saya tangkap tadi Pak dari sesi yang pertama bahwa bagaimana kita mempergunakan itu untuk menjalin persahabatan, bukan justru bersahabat begitu dengan mamon. Nah, bagaimana cara kerjanya agar bisa menghasilkan persahabatan itu maksudnya begitu. Apa strategi rohani yang dapat kita terapkan kira-kira begitu, Pak? Ya, baik Bu Esther. Perlu kita pahami dulu bahwa mamon di sini selain harta berupa uang gitu ya. Kalau saya bisa menafsirkannya juga, harta itu segala hal yang bernilai di dalam kehidupan kita. Ya. Tubuh ini misalkan, bukankah tubuh ini juga harta yang bernilai kan? Mulut kita, pikiran kita, jabatan kita atau kemampuan kita itu juga sesuatu yang bernilai. Ya. Maka itu bisa juga diartikan sebagai harta begitulah. Bagaimana cara mempergunakannya? Di sini dikatakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon dipergunakan sebagai sarana bersahabat. Ya bersahabat itu ya kita berteman, menjadi sahabat bagi pihak lain begitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang diajak bersahabat ini? Nah, kalau kita membaca pada kalimat terakhir supaya diterima dalam kemah abadi, tentu pemahamannya adalah kita supaya bersahabat dengan yang punya kemah abadi. Siapa coba? Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan. Namun demikian, bagaimana caranya bersahabat dengan Tuhan? Apakah dengan harta itu kita kasih persembahan ke gereja, semua dikasihkan itu aja? Bukan demikian tentu. Bersahabat dengan Tuhan itu Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 25 ya. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, paling kecil ini, kamu melakukannya bagiku, untukku. Artinya apa? Kita bersahabat dengan Tuhan itu diwujudkan dengan
bersahabat, menjalin persahabatan, menjalin hubungan yang baik selayaknya seorang sahabat dengan sesama. Siapapun itu. Ya. Jadi kita menjalin hubungan dengan sesama. Ya. Selayaknya seorang sahabat yang saling peduli, saling mengerti, saling menghormati, saling menolong dengan sesama manusia. Itulah persahabatan. Karena sesama kita, Tuhan mengatakan kamu melakukan untuk saudaraku yang paling kecil ini, kau melakukannya padaku. Berarti ketika kita berbuat baik pada sesama, kita sama saja berbuat baik kepada Tuhan. Ketika kita menolong seseorang, sama saja kita menolong ya, Tuhan ada di situ. Berarti kita sedang bersahabat dengan Tuhan, diwujudkan dengan bersahabat dengan sesama kita. Rupanya pengertian mamon tadi tidak hanya terbatas mengenai uang ataupun harta begitu ya, namun sesuatu yang berharga, di dalam diri kita dan bagaimana kita itu dapat menggunakannya dengan baik begitu ya. Karena dengan memperhatikan sesama kita, dengan menggunakannya dengan baik, dengan cara menolong sesama kita begitu ya Pak, itu berarti kita menjalin persahabatan. Begitu, menjalin persahabatan. Nah, jadi ini merupakan pesan atau perintah untuk memberi dan memberkati. Betul. Ketika kita menolong yang miskin, membantu sesama kita yang dengan tulus begitu ya. Kita sedang menanam benih-benih kasih. Begitu Pak. Betul. Karena konsepnya orang percaya itu kan kita ini adalah hamba-hamba kerajaan Allah gitu kan, atau anak-anak kerajaan Allah. Berarti hidup kita sedang mengabdi kepada sang raja kerajaan itu, yaitu pada siapa? Pada Allah. Maka segala sesuatu yang ada pada diri kita ini, yang berharga, bernilai itu pun harus dipakai, diberdayakan juga sebagai sarana bekerja sebagai hamba kerajaan Allah. Nah, padahal kerajaan Allah itu tandanya adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih, dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, perdamaian. Nah, kalau kita mau mempergunakan apapun yang berharga dalam diri kita, mari kita wujudkan untuk membangun itu semua dalam kehidupan ini. Ya, ini pesan yang menyentuh hati begitu ya Pak. Bagaimana kita menggunakan semua yang kita yang berharga itu ya, menggunakannya dengan baik begitu. Namun seringkali kita memberi itu terkadang ataupun menolong seseorang itu terkadang. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Ada harapan yang tersembunyi. Kalau tidak dibalas dengan baik, ngapain saya juga melakukan kebaikan begitu. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa mamon begitu ya, mamon yang kita pergunakan itu murni didorong oleh kasih ilahi, bukan oleh kepentingan-kepentingan yang terselubung itu begitu Pak. Harus didasari dengan pengertian yang benar. Konsep hidup kita adalah hamba Allah, hamba kerajaan Allah, bukan berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri ya apapun untukku, tapi karena ini aku hamba. Hamba itu berarti mengabdi pada sang Tuhan. Ya oke, semuanya juga ku persembahkan bagi sang Tuhan di dalam hidup ini. Jadi artinya memberi hati kita begitu ya, memberi hati kita karena kita adalah seorang hamba. Seorang hamba. Dan juga bagaimana kesetiaan itu juga disinggung Pak di dalam bacaan tadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan bahkan di dalam bacaan itu, mengapa mamon yang adalah perkara kecil itu justru menjadi ujian kesetiaan untuk hal-hal rohani yang besar. Itu bagaimana Pak Pendeta? Iya, mamon itu kan bagian daripada kehidupan ini ya. Ada harta, ada sesuatu yang berharga. Dan itu di dunia ini ya sebenarnya sesuatu yang kecil saja karena sifatnya sementara ya. Ada sesuatu yang sifatnya kekal, yaitu nanti ketika di langit dan bumi yang baru. Harta itu juga harta yang sesungguhnya di langit dan bumi yang baru. Di bumi ini hanya sementara, maka kalau kita bisa dipercaya tentang hal yang sementara itu saja, kita bisa dipercaya begitu ya. Apalagi tentang hal yang bersifat kekal. Ya. Harta di sorga, ya, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar daripada yang kecil ini di bumi ini. Ya. Jadi mamon itu rupanya juga ujian kesetiaan begitu ya Pak. Ujian kesetiaan bagi kita setiap
hari. Baik para pemirsa Temanggung TV, di segmen terakhir kita nanti akan membahas langkah-langkah konkret bagaimana pemirsa bisa menjadi bendahara yang setia dan cerdik. Jangan lewatkan, tetaplah bersama kami di Cahaya Kasih. Kita kembali di segmen penutup dari Cahaya Kasih. Bapak Pendeta, mari kita berikan pemirsa kita aplikasi nyata dari pembahasan 2 segmen tadi. Bagaimana kita bisa menjadikan Mamon sebagai sarana persahabatan, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya, hal-hal konkret yang bisa kita kerjakan untuk membangun persahabatan dengan mempergunakan Mamon, yang pertama adalah menolong tanpa pamrih, gitu ya. Menggunakan uang atau apapun yang kita anggap sebagai harta berharga dalam diri kita sebagai sarana untuk menolong sesama, menolong kehidupan ini. Ya, tanpa pamrih, bukan demi uang, bukan demi kemuliaan diri, bukan demi keuntungan dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan Mamon itu, mari kita memberkati sesama ya. Jadikan berkat Tuhan di tangan kita ini sebagai saluran untuk pekerjaan Tuhan. Jadi, apa yang berharga dalam diri kita ini, mari kita pergunakan menjadi sarana, menjadi alat, menjadi penopang bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang dihadirkan melalui karya keselamatan Tuhan Yesus itu benar-benar diwujudkan sampai hari ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang. Lah, kita menjadi bagian daripada pekerjaan itu, maka mempergunakan Mamon itu untuk mendukung, menyokong pekerjaan itu. Yang ketiga, jujur dalam segala urusan keuangan atau harta ini. Mari kita jujur. Karena apa? Konsepnya ingat tadi, konsepnya kita itu hamba. Hamba itu ikut apa kata Tuhan, bukan diriku sendiri, bukan aku berdiri sendiri, tetapi hidupku itu ya di bawah ya kendali Sang Tuhan. Jadi ya semua harus dikerjakan dengan jujur, karena Sang Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu. Mau diumpet ke seperti apa, tahu dia ya. Kita nggak jujur sedikit aja Tuhan tahu. Maka dari itu mari kita pergunakan semua yang ada pada diri kita ini, harta kita itu dengan jujur. Dan yang keempat, gunakan Mamon ini untuk menyatakan kasih ya dalam wujud apapun. Jadi kan Mamon tidak hanya uang, tubuh ini juga kasih, tangan ini juga kasih. Kalau tangan itu untuk melakukan kekerasan, ya berarti kan bukan kasih. Mulut ini untuk mengatakan kebohongan, berarti bukan kasih. Ya. Otak kita juga, pikiran diberi kemampuan, kepandaian, pengetahuan yang luas, tapi untuk mengelabui orang lain, ya berarti bukan kasih. Nah, maka sebenarnya kehidupan ini, Bu Esther, tandanya 2 tadi, kemuliaan Tuhan dan shalom, damai sejahtera. Iya, gitu ya. Itu. Ya. Jadi ada 4 hal yang perlu digarisbawahi para pemirsa, yaitu menolong tanpa pamrih, memberkati pelayanan dan sesama, juga jujur dalam segala urusan keuangan, gunakan Mamon sesuatu yang berharga apapun itu untuk menyatakan kasih Allah. Iya. Tapi timbul dalam pikiran saya Pak Pendeta pertanyaan, terkadang kita merasa begitu ya, merasa, para pemirsa juga pernah merasa mungkin apa yang kita punyai itu sangat terbatas, begitu ya, sangat terbatas, merasa aku ini kecil kok, aku ini tidak bisa apa-apa. Apa kira-kira pesan begitu ya? Firman Tuhan mengatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, gitu kan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya wujudkanlah kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan ini, pekerjaan-pekerjaan dalam rangka pekerjaan kerajaan Allah itu, yaitu menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan seterusnya. Ketika misi kita itu, percaya Tuhan kita itu Tuhan yang kaya. Dia akan memperlengkapi, sudah menyediakan segalanya. Kalau kita muncul kekhawatiran, karena kita hidup pada diri kita sendiri, bukan menjadi hamba-hambanya Tuhan.
Ya kan? Jadi rupanya tidak ada yang kecil ya Bapak? Nggak ada yang kecil. Tidak ada yang merasa, aku tidak bisa apa-apa. Menjadi hamba pemerintah aja, kayak hamba-hamba pegawai pemerintah itu merasa senang, merasa bangga. Lah ini kita nggak sekedar pemerintah dunia, kerajaan surga. Hamba-hamba kerajaan surga. Ya, betapa senangnya kita. Harusnya kita kerjakan dengan sepenuh hati. Tuhan menyediakan segalanya. Segala sesuatunya. Nah, ini sungguh sebuah perspektif yang membebaskan. Sebagai penutup, Bapak Pendeta, bisakah memberikan mungkin kalimat komitmen bagi pemirsa kita hari ini, merangkum seluruh tema kita hari ini? Ya, para pemirsa Temanggung TV, bahwa hal yang penting bagi kita adalah satu, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Semua orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, semua orang. Oleh sebab itu, mari kita mempergunakan mamon atau semua yang berharga dalam kehidupan ini menjadi sarana bersahabat dengan Tuhan, dengan diwujudkan bersahabat dengan sesama. Artinya kita mempergunakannya untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk membangun kehidupan, sehingga di dalam kehidupan di bumi ini seperti di dalam kerajaan surga. Ada shalom, damai sejahtera. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Setiawahono untuk perbincangan yang sangat mencerahkan. Saat ini pesan hari ini sungguh mengingatkan, mari kita mempergunakan apa yang kita miliki untuk menghadirkan shalom Allah di bumi ini. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkomitmen untuk menggunakan setiap berkat yang Tuhan titipkan untuk memuliakannya dan memberkati sesama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Esther Saraswati dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Tetaplah menjadi orang yang senantiasa setia dan mempergunakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.